alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi budaya positif JGP Angkatan 6. Perkenalkan, di sini saya Anang Budiarjono, peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta dari SMP Negeri 9 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan saya untuk membagikan pengalaman belajar kami terkait dengan budaya positif. Sebelumnya, marilah kita aturkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kita kali ini masih diberi nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Mari nikmat ini kita hafalkan dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif pada modul 1.4. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ada 5 poin ya, terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama untuk mengawali, kita sering sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru semuanya, menanamkan kedisiplinan pada peserta didik kita masing-masing. Nah, di sini ada satu teks pernyataan, kata mendisiplinkan. Ini iya atau tidak? Meminta murid untuk menaati peraturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan akan berdampak pada kedisiplinan murid sehingga mampu mengangkat kuat dalam diri murid untuk berlaku disiplin sepanjang hayat. Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Ya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Gitu. Ya. Boleh. Setuju atau ya atau tidak? Ya. Bisa menyampaikan alasannya apa? Alasannya kenapa? Setuju? Baik, terkait pemberian sanksi ya berarti ya. Mungkin saya setuju untuk memberi kedisiplinan. Berarti sanksi akan berdampak positif pada kedisiplinan murid. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan lagi terkait dengan pernyataan yang ada di depan? Ada satu dari Bapak mengatakan bahwa pemberian sanksi akan berdampak positif terhadap kedisiplinan murid. Beliau mengatakan setuju. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Tidak. Ya, oke. Ada yang mengatakan tidak setuju. Bisa menyampaikan alasannya kenapa? Mungkin menurut saya tidak setuju untuk mendisiplinkan dengan memberikan sanksi. Itu muridnya bakal nurut karena mereka takut dengan sanksinya, bukan karena menyadari bahwa itu benar-benar salah. Baik. Terima kasih, sangat baik sekali argumennya. Tidak setuju dengan alasan pemberian sanksi akan akan memberikan istilahnya disiplin itu hanya
jangka pendek untuk menghindari sanksi, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti akan kita bahas untuk ke depannya materinya. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang berasal dari dalam diri murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari pernyataan yang ada di depan, kita tahu bahwa tadi di awal ada pemberian hukuman, kemudian yang berikutnya adalah dia muncul motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, pada pernyataan yang nomor 2 ini akan berdampak yang lebih positif dibandingkan dengan pernyataan yang awal. Karena benar, pemberian hukuman itu hanya memberikan dampak jangka pendek dan kecenderungannya para siswa itu hanya sekedar menghindari hukuman. Ya, disiplinnya itu hanya untuk menghindari hukuman saja, gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah dari sini nilai-nilai kebajikan universal adalah hal-hal yang dianggap baik oleh semua, meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kemudian lurus hati, berbakti, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nah, ketika di dalam diri individu, ya, itu sudah tertanamkan pada nilai-nilai kebajikan, maka individu tersebut cenderung untuk mengedepankan nilai positif. Dia melakukan segala sesuatunya itu didasarkan pada keyakinan yang ada dalam diri pribadi, sehingga ada pendisiplinan ataupun tidak, itu seseorang yang sudah tertanam nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka dia akan melaksanakan pola laku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya suatu pendisiplinan yang mengedepankan hukuman. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk mendisiplinkan, kita harus tahu dulu bahwa ada perubahan paradigma yang bermula dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu guru, kemudian orang tua itu dalam mendisiplinkan anak-anak itu lebih pada stimulus respon, ada sebab akibat. Kalau kamu mau sukses, kamu harus belajar. Kalau kamu ingin menjadi orang yang berhasil, kamu harus kerja keras. Nah, itulah yang selalu ditanamkan pada diri anak dari kecil. Itu bermula dari stimulus respon. Terus ada sebab akibat, ya, sebab akibat. Jadi ada harapan-harapan yang akan dicapai dan harus dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, sebagai contoh kayak ini, ada realitas yang ada, itu kebutuhan kita selalu sama. Dalam artian kebutuhan yang ada diibaratkan antara individu satu dengan individu yang lain itu sama saja. Ya. Nah, dari sini harusnya kita geser pada teori kontrol. Artinya, saya membutuhkan sesuatu hal yang berbeda dengan kebutuhan yang orang lain inginkan. Inilah yang nanti akan mendasari individu akan membuat keputusan. Dia akan berlaku seperti apa sesuai dengan yang dia yakini. Ya. Kemudian ada perubahan pandangan orang agar sama, jelas ya. Di lingkungan biasanya kalau orang yang terpandang itu adalah orang yang
kaya, punya jabatan seperti itu. Ya, padahal orang yang eh, tidak kaya pun sebenarnya bisa untuk menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi role model, itu bisa. Ya. Karena di poin yang kedua, memahami pandangan orang lain ini terhadap dunia yang lebih luas. Artinya kita dalam menghadirkan sudut pandang terhadap orang lain ini harus benar-benar berorientasi pada kebajikan universal tadi, gitu. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk adalah kesalahan. Ini yang sering kita tekankan pada anak-anak. Ketika terlambat, nah kamu terlambat itu nyalahi aturan, loh. Ya, aturannya bagaimana? Itu yang sering kita lakukan dan kita ulangi setiap saat ketika ada siswa yang telah melakukan pelanggaran, gitu. Nah, kita mulai geserkan ya, prinsip-prinsip yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu kita mulai kurangi dan kita ubah ke arah yang lebih mengarah pada teori kontrol. Sebagaimana kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, paling tidak kita menanyakan, kenapa kamu terlambat? Kan kita nggak tahu anak itu terlambat situasinya seperti apa. Ya, tahu-tahu kita ketika ada siswa yang terlambat langsung hukum, langsung khusus gitu. Ya, tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan. Ya, belum tentu tadi di awal pendisiplinan dan hukuman baik nggak baik, gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan pelanggaran atau terlambat tadi ada kita cari dulu faktor apa toh yang mempengaruhi siswa tadi dan Anda terlambat. Bisa jadi di rumah memang baru ada masalah. Ya. Kita nggak harus langsung mendes anak itu terlambat buruk gitu. Kita gali gitu ya. Karena semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ya, tujuan terlambat mungkin karena memang di rumah ada permasalahan, kemudian waktu perjalanan juga banyak ban mobilnya atau ban motornya bocor dan sebagainya, itu tidak menjadi dasar untuk kita menghukum murid itu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ini kemarin kita pahami bahwa ilusi kontrol yang sering kita lakukan. Ya. Padahal sebenarnya ya kendali terhadap kontrol diri itu ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Ada intervensi dari orang lain biar seolah-olah nurut gitu ya. Itu hanya ilusi, hanya semu saja. Seperti yang tadi di awal sampaikan, saya nurut biar tidak dihukum kok ya. Saya nurut biar nggak mau panjang lebar urusannya biar cepat selesai gitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita hindari. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, bisa nggak? Ya, dalam suatu teori kepemimpinan, artinya kita ketika berada di suatu posisi yang memiliki kuasa, kita bisa mengontrol bawahan. Benar tidak seperti itu? Menurut teorinya. Atau bedanya dengan pimpinan sama leadership, atau istilahnya apa ya? Saya lupa. Ya, bedanya leadership sama pimpinan itu yang jelas kalau pimpinan dia lebih mengedepankan pada perintah gitu. Ya, kamu harus seperti ini, kamu kerjakan ini gitu. Tapi ketika sikap leadershipnya yang muncul, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa memberikan masukan, yang mana masukan yang kita berikan itu mampu mempengaruhi pola pikir yang memunculkan motivasi intrinsik dalam diri orang untuk melakukan aktivitas yang mereka inginkan, sehingga benar-benar kontrol itu terdapat pada individu masing-masing. Ya. Kemudian pemaksaan saat rujukan gagal, jelas kalau diajak nggak mau ya sedikit dipaksakan.
mau ngajak murid mau sholat, waktu sholat, ayo nak sholat, sudah waktunya, sudah ada. Bujuk satu, kau masih di sini, ayo. Ya, bujuk dua, ketiga seret. Nah, ini ada pemaksaan untuk memenuhi keinginan gitu ya. Yang benar adalah kita geserkan pada kolaborasi dan konsensus. Jadi konsensus memberikan pilihan lain. Nah, dia diajak ngobrol, diajak ngomong apa alasannya, dasar-dasar dia tidak langsung berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat itu apa. Nah, ketika itu tergali, maka di dalam dirinya akan muncul satu alasan, oh kalau seperti ini kurang bagus, maka saya harus melakukan yang lebih baik lagi. Nah, dari situ maka akan muncul motivasi untuk lebih baik lagi melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Ini jelas, ini terkait dengan kompetisi itu yang sering ditanamkan pada murid-murid. Kalau kamu harus menang, kalau enggak ya nanti akan buruk berdampak buruk, atau kalah kamu kalah. Nah, kalau sudah kalah menjadi down gitu. Nah, kalau teori kontrol itu menjadi model berpikirnya menang dan menang. Artinya kita selalu mencari sisi positif dari sebuah permasalahan yang ada. Jangan terus menekankan yang negatifnya, karena sebenarnya dalam diri kita itu yang kontrol ya tetap diri kita sendiri. Ketika kita berpikirnya buruk, ya nanti akan buruk ke diri kita. Gitu. Oke, ini harus di coba kita sedikit demi sedikit kita terapkan di situ. Nah, teori motivasi dan hukuman serta ada restitusi. Ada 3 teori terkait dengan motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini satu peristiwa di awal tadi. Mendisiplinkan murid dengan hukuman apakah baik? Ya kurang baik, karena dia masuk ke motivasi ini. Motivasi ini bersifat ekstrinsik, dia hanya berasal dari luar. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan yang motivasi dari luar ini hanya temporary, ya, sekejap dan tidak permanen. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya ini lebih baik daripada motivasi yang pertama. Namun pada motivasi yang kedua, dan motivasi yang kedua ini juga sama. Karena apa? Kalau yang diinginkan nggak dapat, apakah orang tadi akan tetap melakukan hal yang diinginkan? Tidak, jelas ya. Bahkan ada suatu peristiwa ketika anak yang selalu diberi hadiah itu ketika tidak diberi hadiah, dia melakukan segala sesuatu enggak, karena dia enggak dapat hadiah, ngapain saya melakukan itu gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi yang lebih ideal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, motivasi bersifat internal, jangka panjang dan berdampak disiplin positif. Nah, harapannya kita ke sana, memberikan motivasi-motivasi pada anak yang mengarah pada teori yang nomor 3, sehingga anak melakukan segala sesuatunya itu dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ada hukuman dan penghargaan. Lebih sering mana? Hukuman atau penghargaan yang ibu bapak guru berikan kepada murid? Lebih sering mana? Hukuman atau penghargaan? Hukuman. Ada yang sudah menerapkan lebih sering memberikan penghargaan pada muridnya? Sudah? Ada? Jangan-jangan kalau bapak ibu ngajar di kelas cuma menerapkan hukuman saja,
Nah itu nanti motivasinya motivasi satu, dia melakukan segala sesuatu untuk menghindari hukuman, gitu. Nah kalau memberikan penghargaan ini lebih utama daripada memberikan hukuman. Tetapi apakah ini berdampak baik? Nah, apa alasannya yang mendasari Bapak Ibu lebih mengedepankan pemberian penghargaan daripada hukuman? Apakah kedua yang penghargaan itu lebih baik daripada hukuman? Jelas ya. Tapi apakah hukuman itu selalu penghargaan itu selalu baik? Enggak. Ya. Oke. Kita coba lebih jelasnya di bagian sini. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Oviedo. Dia mengatakan dihukum oleh penghargaan. Ya, di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, bahkan kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, ini saya pun juga merasakan bahwa ketika saya memberikan perintah kepada anak saya, ayo nak segera mandi, nanti kita jalan-jalan. Saya sampai berkata lebih dari 3 kali. Ya, jadi ketika saya berikan iming-iming untuk keluar jalan-jalan, itu anak saya juga bawain terus gitu. Nanti aja yang mandi ya. Sampai saya mengulangi 3 kali. Ternyata memang benar, ya. Sehingga ketika diberikan suatu motivasi yang berorientasi pada penghargaan, ajakan itu memang memberikan penguatan yang kurang baik. Ya, jadi anak-anak terkesan nanti aja lah mengesampingkan perintah-perintah itu, gitu. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa penghargaan tadi akan berdampak terhadap yang diberi penghargaan, karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah penghargaan itu dampaknya jangka pendek, jadi tidak permanen. Ya. Artinya seperti ini. Ketika melakukan evaluasi ulangan kepada murid dapat nilai 100, terus diberi penghargaan, dikasih hadiah. Ya, murid yang mendapat hadiah tadi dia terkesan hanya sekedar dapat penghargaan, dia lepas, dia nggak pengen untuk mempertahankan pencapaian yang dia peroleh, gitu. Ya, yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Maksudnya apa? Ketika seseorang yang mendapatkan penghargaan atas perbuatan yang telah dia lakukan, ini kembali lagi, kalau penghargaan itu ketika perbuatannya dilakukan lagi tapi tidak dikasih penghargaan. Nah, ini dibalik ya. Jadi seumpama ada anak yang dia rajin. Saya terapkan di rumah saya. Jadi anak saya menyapu halaman, terus tak kasih penghargaan, hadiah. Terus besok lagi nyapu lagi, tak kasih hadiah lagi. Berikutnya nyapu, saya diam. Saya nggak kasihkan hadiah apapun itu. Keesokan harinya udah nggak nyapu ternyata. Anak saya udah nggak nyapu lagi. Jadi motivasinya ya memang hanya untuk hadiah tok gitu, tanpa mempertimbangkan apa yang telah dia lakukan gitu. Efektif nggak efektif itu, seperti itu ya. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan.
Ini yang sering terjadi di kelas-kelas Bapak Ibu yang kalian ajar. Maksudnya gimana? Gimana? Coba disampaikan. Kenapa kok penghargaan itu merusak hubungan? Coba disampaikan. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan antara gurunya dengan siswanya apabila seorang gurunya itu misalnya memberikan penghargaan kepada siswanya yang itu aja, sehingga siswa lain beranggapan bahwa oh ini kayaknya anak emasnya gitu. Jadi selalu ini aja yang dibangga-banggain, yang lain enggak gitu, sehingga pada akhirnya peserta didik yang lain itu menjadi kurang respect gitu sama gurunya, karena dia merasa gurunya ini hanya memperhatikan satu orang itu aja, tapi yang lainnya enggak. Oke, terima kasih. Ini yang sering dijumpai ya di kelas. Bahkan nanti ketika ini dilakukan, muncul nanti ada kelompok-kelompok siswa tertentu. Ya, nanti ada kelompok yang high kelas itu dengan pencapaiannya yang tinggi, dengan ekspektasi yang bagus, dengan penghargaan guru yang di luar biasanya, itu dia akan gerombol sendiri itu. Kemudian yang nggak pernah dapat penghargaan, nanti tersingkirkan. Nah, ini jelas dia akan merusak hubungan. Bisa hubungan antara guru dengan murid atau sesama murid, ya. Nah, itu nanti akan membentuk hubungan yang kurang sehat, benar? Ya. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan. Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang tahu maksudnya bagaimana? Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, nggak ada. Oke, sebagai gambaran kayak gini. Ketika ada dua orang karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama, yang satu diberi penghargaan dan yang satunya tidak. Nah, setelah beberapa waktu itu pekerjaan yang diberi penghargaan tadi, dia masih banyak salahnya, menjadi lebih banyak salahnya dibandingkan seseorang atau karyawan tadi yang tidak diberi penghargaan. Tanpa diketahui keduanya loh ya, tanpa diketahui keduanya. Artinya penghargaan ini akan memberikan dampak penurunan ketepatan dalam kerja, hasil juga bisa, dalam sekolah pun juga ya, dalam proses belajar pun juga ya, seperti itu ya. Makanya ketika pemerintah itu menghapus perankingan, itu alasannya yang mendasar salah satunya ini, dari penghargaan yang memberikan dampak buruk terhadap capaian murid gitu. Nanti bisa menjadi gebetan, ada yang tidak suka dengan teman yang lain, kemudian menurunkan minat belajar yang tidak dapat penghargaan dan lain sebagainya gitu. Yang berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas ya. Di sini sebagai contoh bisa kita terapkan dalam kelas itu. Sebagai contoh, ada kelas yang ada dua kelas yang hampir sama, satu kelas selalu diberi penghargaan, yang satunya tidak. Itu juga kualitas anak-anak dalam belajar mengerjakan soal itu juga berbeda ya. Terbukti bahwa yang kelas diberikan suatu penghargaan itu terjadi penurunan dalam kualitas belajarnya, seperti itu. Berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sebagai contoh untuk penghargaan yang mematikan kreativitas, di sini ada dua kelompok siswa ya dengan proyek yang sama, yang satu hasilnya itu sebenarnya hasilnya keduanya sama, kemudian yang satu diberi suatu penghargaan, yang satunya tidak. Kemudian ada dikasih proyek yang sama lagi untuk dua kelompok tadi. Nah, setelah dilakukan siklusnya beberapa kali, itu ternyata yang diberikan penghargaan itu ternyata kualitas
dari kreativitas dalam penyelesaian masalah itu menjadi menurun, ya, dibandingkan dengan kelompok yang memang benar-benar dia tanpa ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Dia bekerja, dia belajar sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya, itu akan selalu continue, ya, akan menjadi kontinuitas dalam menjaga kualitas belajarnya. Kemudian yang terakhir ini adalah penghargaan menghukum. Artinya apa? Di dalam kelas saja itu jelas ketika dalam suatu kelas dikasih evaluasi terus kita ranking, ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, bagi yang ranking 1 oke, dia berhasil gitu. Tetapi bagi yang ranking 2 bisa jadi dia menganggap itu adalah suatu kegagalan. Nah, ketika siswa sudah menganggap itu adalah suatu kegagalan, maka dia seolah-olah terhubung atas penghargaan yang diberikan oleh gurunya, gitu. Seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin ya memang sih penghargaan itu dampaknya baik, tetapi hanya temporary, ya, dia jangka pendek. Nah, mulai sekarang sebisa mungkin ya penghargaan yang diberikan itu dikurangi. Tetapi kita juga sedikit dilema juga, karena apa? Lingkungan kita, budaya kita itu sudah mengakar kuat bahwa suatu penghargaan itu adalah pencapaian yang wah gitu, sehingga orang yang mendapat penghargaan itu menjadi suatu pengakuan di lingkungan sosialnya. Bahkan negara pun juga gitu, ya, negara pun dalam lingkup yang lebih besar itu pasti dia mengakui kompetensi suatu lembaga atau individu itu dilihat dari berapa banyak penghargaan yang dia peroleh. Dan hal-hal yang seperti itulah juga akan membentuk pola kita bahwa penghargaan itu bagus gitu. Tapi sebenarnya lama-kelamaan juga akan menghukum gitu, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Nah, di sini ada restitusi merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Nah, restitusi itu memiliki ciri apa saja? Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau yang Bapak Ibu lakukan, biasanya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ya konsekuensinya apa? Ya? Kalau langsung ketika kamu melakukan pelanggaran, konsekuensi yang harus kamu lakukan adalah kamu membersihkan ruang kelas piket 1 minggu, meskipun itu berdalih dalam ranah konsekuensi. Tetapi kalau dalam diri anaknya tidak menerima itu, menolak, ya percuma. Gitu. Sebisa mungkin ketika hukuman yang diberikan, konsekuensi yang diberikan oleh guru ke anak itu muncul dalam diri anak sendiri. Jadi guru hanya menanyakan aja, ketika kamu melakukan pelanggaran seperti ini, konsekuensi apa yang bisa kamu berikan? Gitu. Itu ketika anak ditanya seperti itu, dia pasti akan memikirkan, oh kesalahan saya seberat apa ya? Kesalahan saya sebesar apa? Kalau kesalahan besar, mungkin nggak saya ganti dengan perilaku yang seperti ini. Nah, seperti itu akan membentuk pola pikir anak. Dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang benar-benar dia lakukan. Dan pasti dia akan belajar ke depannya. Dia nggak mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Dia sudah melakukan restitusi terhadap dirinya sendiri. Ya. Saya bagi siswa yang melanggar itu mau menentukan pelanggaran yang harus dia lakukan, dia harus mikir-mikir kok, gitu. Saya harus gimana ya? Saya mikirnya bagaimana agar pelanggaran ini
saya tebus dengan konsekuensi yang seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jelas ya. Ketika seorang guru penghukum itu hubungan relasi dengan muridnya yang nggak baik. Tetapi kalau dengan mengedepankan restitusi, maka antara pelaku pelanggaran sama yang menjalankan restitusi itu terjadi komunikasi yang baik, sehingga hubungan di antara keduanya tidak menjadi buruk. Kebanyakan kalau bapak ibu guru ketika melakukan hukuman pada murid, pasti muridnya akan dendam. Aku kemarin tolak ya, dihukum suruh push up sama bapak itu. Nah itu menjadi antipati murid terhadap guru, sehingga dampaknya apa? Ya jelas, dampaknya adalah ketika guru tadi mengajar di kelas, dia sudah nggak respect lagi, gitu. Jangankan untuk belajar materinya, dengerin omongannya aja udah nggak mau, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, sehingga apa konsekuensi yang dilakukan untuk menggantikan kesalahannya itu merupakan hasil dari pemikiran pelakunya sendiri. Jangan dipaksa kamu harus melakukan seperti ini untuk menebus kesalahan, enggak ya. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah sifatnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini yang utama ya. Ketika anak ditanya, kamu melakukan pelanggaran, sadar nggak? Nggak sadar. Kebanyakan siswa itu melakukan kesalahan, ya udah dia lakuin aja tanpa dia sadar bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Tuh. Jadi dia ya tenang aja. Saya juga nggak merasa itu adalah suatu pelanggaran kok gitu. Nah, disitulah yang menjadi kesulitan sendiri bagi bapak ibu guru dalam menentukan hukuman, dalam mendisiplinkan murid gitu. Nah, terus solusinya bagaimana kalau seperti itu? Ya, ada yang mau menyampaikan idenya. Kalau sudah anak melakukan pelanggaran, tetapi dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan adalah suatu pelanggaran, gimana solusinya? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada yang pernah? Jadi anak itu nggak sadar kok kalau dia melakukan pelanggaran gitu. Ya. Nah, solusinya apa? Ya dengan pendekatan restitusi ini. Ya. Ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Ya. Ada tiga, yaitu untuk melakukan konfirmasi dia bahwa yang dia lakukan itu salah gitu. Keyakinan apa yang dia langgar itu harus ditanamkan juga. Jangan sampai keyakinan yang ada dalam diri murid itu anggapannya itu bukan suatu pelanggaran gitu. Ya, itu bukan suatu pelanggaran. Itu harus ditanamkan lebih dulu. Oke, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini, sebagai contoh, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita berkendara di jalan tol, kita tidak boleh melewati batas kecepatan? Alasannya kenapa? Kan di jalan tol itu ada batas limit kecepatan ya? Ya, kenapa nggak boleh dilanggar? Alasannya? Agar safety, ya, keselamatan, menghindari kecelakaan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita menghindari makanan cepat saji? Ada yang juga makanan cepat saji? Ada yang juga? Tahu dampaknya? Dihindari? Enggak. Dihindari? Enggak. Nah, kembali lagi pertanyaan, apa dampak yang diberikan makanan cepat saji ketika kapasitasnya berlebih dalam tubuh kita? Mengganggu kesehatan. Terus dampaknya lain bisa obesitas. Ya, obesitas nanti ya bisa
dampaknya kesehatan juga. Nah, di sini inilah yang bikin apa ya, dilema bagi kita sendiri. Kita sudah tahu kok dampaknya itu apa itu, tetapi tetap saja dalam apa ya, dalam melaksanakannya itu ya nggak apa-apa lah gitu. Karena apa, dampaknya ini bukan dampak yang sekarang gitu. Dampak yang dihasilkan itu adalah dampak jangka panjang ya, besoknya itu. Nah, inilah yang menjadi kesulitan. Dan dari pertanyaan pertama ini jelas tentang keselamatan, yang kedua yaitu tentang kesehatan ya, meskipun nanti kalau kesehatannya nggak sehat ya, jadi nggak selamat juga gitu ya. Oke. Nah, keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kenapa harus kita yakini? Kalau kita dalam diri sudah timbul keyakinan, maka ketika kita melakukan segala sesuatunya itu tanpa ada paksaan pun, ya oke, kita sudah menjalankan itu gitu. Sebagai contoh yang lebih luas adalah keyakinan kita dalam beragama. Kita yakin beragama Islam, ada yang yakin beragama Islam dan sebagainya. Nah, itu ketika sudah yakin, ada nggak paksaan untuk menjalankan ibadah? Ya. Kalau saya cermati, kalau keyakinan itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Jadi kalau saya yakin dengan keyakinan saya beragama Islam, maka apa yang kita lakukan, beribadah yang kita lakukan itu bukan suatu kewajiban lagi, itu adalah suatu kebutuhan saya. Karena saya yakin, saya sudah meyakini itu gitu. Sehingga kalau muncul dari dalam diri saya, kalau itu kebutuhan saya, ya saya harus melakukannya gitu. Tetapi kalau kewajiban ya sedikit ada paksaan juga gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini benar yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jika di dalam kelas, nilai keyakinan kelas dapat berupa saling menghargai, menghormati, kerjasama, menjaga kebersihan, selalu berdoa, mengakhiri dan mengawali belajar, peduli sesama, menjaga soliditas, tepat waktu dan efektif, serta aktif dalam kelas dan lainnya. Ini adalah suatu keyakinan yang bisa ditanamkan di dalam kelas. Nah, keyakinan-keyakinan ini harus benar-benar dipahamkan pada murid di setiap kelasnya. Kalau murid tidak meyakini ini, ya kembali lagi itu tadi, saya nggak merasa melanggar sesuatu kok, saya tidak melakukan kesalahan. Karena apa? Di dalam dirinya nggak ada keyakinan yang sudah disepakati gitu. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada dan melekat pada masing-masing individu. Yang mulai dari pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu jelas sebagai seorang manusia mempertahankan hidupannya itu merupakan suatu kebutuhan yang utama. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini jelas ketika ada berinteraksi sosial antara individu satu dengan individu lain, itu pasti akan ada pola kasih sayang, rasa diterima. Bahkan ini kebutuhan ini sering terabaikan oleh siswa-siswa kita, murid-murid kita. Ya, bisa jadi yang mengabaikan siapa? Gurunya atau orang tuanya, gitu. Inilah ketika terjadi pengabaian kebutuhan dasar manusia, inilah menjadi awal mula potensi suatu pelanggaran, gitu ya. Sebagai contoh, ketika memang di dalam keluarga itu kebutuhan murid akan
kasih sayang itu tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke orang-orang atau kelompok-kelompok yang memberikan apa ya, keinginan, memberikan kebutuhan dia terpenuhi, gitu ya, kebutuhan kasih sayangnya dipenuhi. Nah, yang menjadi bahaya adalah bila mana nanti orang tadi kelompok yang menerima itu ada kelompok-kelompok yang negatif. Ya, ini bahaya bagi murid kita. Kalau yang menerima kelompok positif, alhamdulillah, gitu. Ada kecukupan kasih sayang yang tidak terpenuhi di rumah, tetapi di kelompok lain yang positif dia menerima dan memberikan kasih sayang, itu bagus. Tetapi kebanyakan kalau kelompok yang menerima itu adalah kelompok yang negatif, ya itulah nanti anak menjadi lost control. Dia lebih emosional. Karena apa? Ya, dengan kebiasaan pengakuan yang diberikan oleh kelompok negatif itu akan memberikan penguatan ke hal yang negatif juga, seperti itu. Kemudian ada kesenangan, jelas, fun, ya. Saya mengalami sendiri dalam keluarga saya ketika anak saya sering protes, gitu. Pak, kapan jalan-jalan, gitu. Ya, itu menjadi hak yang belum bisa terpenuhi terhadap kesenangan anak saya. Dan bagi saya selaku orang tua yang ditanya seperti itu, bagaimana? Itu ya, saya coba untuk memberikan pengertian pada anak saya ajak komunikasi dengan mencoba menerapkan pemahaman yang bisa muncul dalam diri anak sendiri tanpa saya harus mengintervensi. Kalau saya intervensi, nanti kepercayaan anak saya terhadap saya berkurang. Ya. Jadi saya hanya mengkomunikasikan, saya ajak bicara, yang penting anak saya itu muncul pemahaman dalam dirinya sendiri. Kalau saya yang intervensi, bapak ini kerja sampai malam terus loh, enggak, yo besok slow. Itu lama-lamaan, itu anak itu sudah mulai nggak percaya terhadap saya, gitu. Ya, itu harus dihindari. Kemudian ada kekuasaan, itu adalah memerintah. Kemudian ada kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya memang akan ada permasalahan. Oke. Sedangkan untuk yang dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Ini jelas kan? Semua individu pasti menginginkan hal-hal yang mereka anggap sebagai kebahagiaan. Ya, ini dapat diciptakan oleh diri individu masing-masing. Dari Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidupnya, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Ini jelas, ya. Karena ada memori yang positif, itu akan memberikan dampak yang positif buat kita. Oke. Nah, dalam dunia berkualitas itu nggak serta-merta harus seperti ini standarnya, enggak, ya. Standar dunia berkualitas masing-masing individu itu beda-beda. Ada orang petani, standar kualitasnya, yuk kapan asal besok musim panennya melimpah, udah, itu ada suatu kebahagiaan, gitu. Itu adalah dunia berkualitasnya petani, gitu. Maka dari itu sangat dihindari untuk menekankan gaya hidup yang terlalu glamor dan lain sebagainya, gitu, ya. Karena apa ya, nanti untuk pemenuhannya juga susah. Oke. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini coba setuju atau tidak, ya? Pendisiplinan anak dengan dilakukan penerapan hukuman atas kesalahan, setuju nggak? Tadi? Enggak. Oke, tidak setuju.
Yang kedua, hukuman yang bernilai kebaikan akan berdampak positif bagi perilaku pelanggan. Setuju? Setuju? Pertanyaan ini kan, keakraban guru dengan murid sebagai teman membuat murid mudah diatur. Tidak. Pernyataan yang keempat, memastikan murid saat taat terhadap aturan akan berdampak pada pendisiplinan murid. Setuju? Enggak setuju? Ya, ragu-ragu. Yang kelima, memberikan pemahaman pada murid atas kesalahan serta belajar atas kesalahannya akan memberikan rasa tanggung jawab pada murid. Setuju? Nah, dari kelima pernyataan ini, harapannya Bapak Ibu ketika menerapkan hukuman, mendisiplinkan murid, itu ambil yang langkah di nomor 5. Ya, saya yang dari 1, 2, 3, 4 itu ya nggak setuju sih, itu nggak setuju. Tetapi biasanya kalau nggak setuju ya nomor 4 lah bisa gitu. Tetapi diusahakan untuk sampai ke nomor 5. Karena di nomor 5 itu kita sudah menerapkan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan stabilkan emosi. Nah, apakah dari segitiga ini ada urutannya? Gitu. Apakah harus diawali dari validasi tindakan yang salah, kemudian atau menstabilkan identitas dulu? Apakah urut? Sebenarnya kalau urutannya itu menstabilkan situasi, ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau pelanggan itu dibayang-bayangi oleh kesalahannya, itu juga nanti dalam perbaikan ke depan menjadi susah, ya, karena merasa bersalah terus itu. Kemudian yang tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, bagi pelanggar murid, pelanggar atau orang yang melanggar aturan itu dia sebenarnya berbuat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, ya, meskipun dengan cara yang kurang benar, gitu. Sedangkan untuk yang tahap ketiga, menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dengan kebajikan universal tadi, sehingga anak dapat berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Dan kembali ke pertanyaan yang awal tadi, apakah boleh atau harus urut dalam menerapkan segitiga restitusi tadi? Nah, kalau memang kasusnya itu baru, kemudian masih kita terapinnya masih awal, itu ya urutan ini harus terpenuhi, gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah sering melakukan restitusi kepada pelanggar-pelanggar, maka Bapak Ibu guru ini pasti sudah bisa mengambil kesimpulan, ya, ini masalahnya di sini, gitu. Jadi kalau sudah terbiasa itu, segitiga restitusi ini nggak harus melulu urut, gitu. Nanti bisa tahapannya bisa acak nggak apa. Yang penting dari ketiga tahapan ini tercapai semuanya, seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit gambaran implementasi budaya positif yang saya lakukan di kelas. Ya, ini ada suara pagi. Ini akan membudayakan hormat pada guru dan saling menghargai sesama teman. Ini kebalikan universalnya ada, yaitu hormat dan saling menghargai. Kemudian ada juga di pembelajaran yang berpihak pada
murid, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih fleksibel. Dan artian pada gambar 1 itu aktivitasnya saya mengukur denyut jantung. Itu setiap kelompok saya beri kebebasan untuk aktivitasnya apa, tetapi yang jelas masih ada bimbingan melalui LKPD, dan saya juga memberikan kebebasan dia mau melakukannya di mana terserah, ya. Yang terdokumentasikan di sini di dalam kelas. Meskipun ada yang kemarin yang mengerjakannya di lapangan, ada yang mengerjakannya di perpustakaan, gitu. Jadi pembelajaran yang seperti ini saya yakini akan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Oke. Yang berikutnya ada kepemimpinan murid. Dan dalam pembelajaran ya, sedikit itu cuplikan video presentasi anak kelas 7. Memang sih masih gerombolan gitu kalau presentasi. Terus kalau openingnya masih kayak manggil anak-anak untuk TPA gitu. Jadi kan gitu. Tetapi nggak apa-apa, ini memang saya lakukan untuk memberikan pengalaman belajar terkait dengan kepemimpinan. Ketika dia bisa berada di depan, itu paling tidak dia bisa memimpin dirinya sendiri dulu, ya, sebelum nanti akan memimpin orang lain. Nah, murid menjadi subjek pembelajaran, menghadirkan kepercayaan diri pada murid dan melatih murid dalam mengambil sebuah keputusan. Ini yang saya lakukan. Nah, kemudian yang ini pembentukan segitiga institusi di kelas 8E kemarin, ya. Kemudian didapati ini bisa dicepatkan nggak ya? Mohon maaf. Ya, saya berdebat aja. Saya sampaikan di situ bahwa keyakinan kelas yang akan kita buat itu seperti apa, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Saya berdebat aja. Ini penjelasan terkait dengan bagaimana membentuk keyakinan kelas di depan dia. Nah, ini pembagian kertas untuk menuliskan keyakinan kelas masing-masing siswa. Nah, ini juga menjelaskan lebih mengedepankan hal-hal atau pernyataan positif daripada pernyataan negatif. Kemudian siswa menempel dan merangkumnya dari beberapa keyakinan yang disampaikan oleh murid. Meskipun juga ada keyakinan yang disampaikan oleh murid itu juga negatif, ya. Karena memang banyak siswa sehingga ada yang muncul negatif, gitu. Bahkan ada yang muncul boleh makan di dalam kelas, gitu. Lalu ada boleh tidur, gitu. Nah, itu kami lakukan. Nah, di sini ada tertib, kemudian ada tanggung jawab, kemudian toleransi, menjaga tanggung jawab, gitu. Dan itu untuk yang keyakinan kelas di dalam saya. Kemudian yang berikutnya ada penerapan dari segitiga restitusi. Semoga ada suaranya. Menstabilkan identitas ini menanyakan kenapa melakukan hal tersebut.
dasar apa kalian melakukannya. Ada rencana background identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya untuk menguatkan bahwa yang dia lakukan itu salah, tapi bukan menghukum ya. Artinya keyakinan apa yang telah dia langgar gitu. Kalau mempertanyakan keyakinan yang dia langgar dia sudah tahu, maka langkah berikutnya adalah dia menyampaikan restitusi atas pelanggaran yang dia lakukan. Sampai di situ. Ini ada dua kasus sebenarnya. Dan kasus yang kedua, nah ini mengendarai motor ke sekolah. Ini saya nggak buat skenario, tapi itu nyata. Tanyain pelanggaran apa yang dilakukan itu. Pertama, mengendarai motor di sekolah, yaitu ke sekolah. Nah, ini saya tanyakan dengan 3 tahapan restitusi tadi. Setelahnya, saya coba untuk menanyakan terkait dengan tanggapan siswa bagaimana. Ya, menurut siswa dengan penanganan kasus seperti itu, dia lebih nyaman menceritakan apa permasalahannya, apa pelanggaran yang dia lakukan, dan dia lebih bisa menerima atas apa konsekuensi atau restitusi yang dia ajukan, karena itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Sampai di situ. Oke. Saya kira untuk kegiatan ini presentasi sudah sampai pada akhirnya. Ini sudah tadi ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mohon silakan. Ini untuk bekal dalam mengajar di kelas gitu. Jadi ya, saya sering ketika belajar ini merasa banyak kesalahan yang saya lakukan ketika saya ngajar di kelas. Itu dengan memberikan hukuman, bahkan sedikit pemaksaan ke anak, seperti itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, boleh silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Alvina Robinomiandi. Izin bertanya Pak, di kelas yang pernah saya hadapi, itu saya mungkin pernah menerapkan restitusi segitiga itu Pak. Untuk permasalahan kalau anak tersebut itu mengambil atau menggunakan uang yang bukan miliknya. Tapi untuk menumbuhkan keyakinan kelas itu yang masih saya tanyakan sih Pak, karena keyakinan pada diri peserta didik sendiri, apalagi untuk tahap SMP itu kan, ini kaitannya dengan kesadaran masing-masing peserta didik ya Pak, itu masih rendah kalau menurut saya Pak. Jadi ketika mereka sudah istilahnya menuliskan apa yang sudah mereka yakini, terus mereka tempelkan, itu kan hanya langkah-langkahnya saja gitu Pak. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran diri pada masing-masing peserta didik, itu yang menurut saya masih susah Pak. Nah, itu bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri supaya keyakinan kelas tersebut itu berjalan. Itu tidak hanya pada awal kontrak pembelajaran saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan keyakinan kelas yang mana dalam pembentukan keyakinan kelas ya hanya sekedar dituliskan, tetapi ketika dalam pelaksanaannya, pelanggarannya pun tetap masih ada karena tidak disadarkan pada keyakinan diri. Nah, kalau saya cermati, memang keyakinan kelas itu adalah satu langkah awal untuk menstabilkan lingkungan belajar kelas agar lebih bagus dan lebih
nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, ketika ada keyakinan kelas yang dilanggar, kita coba konfirmasi ulang apa keyakinan yang dilanggar. Ketika siswa masih istilahnya tepat dengan prinsip dia bahwa saya seperti ini nggak melanggar itu kok. Gitu. Nah, kembali lagi untuk mengatasi hal yang seperti itu, coba kita cari keyakinan yang lebih tinggi dari keyakinan kelas. Ya, sebagai contoh, keyakinan yang lebih tinggi dari keyakinan kelas apa? Yaitu keyakinan terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan. Dia coba dari sana, apakah kamu meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, dan dari situ nanti muncul keyakinan-keyakinan yang masih diturunkan dan arah pada keyakinan yang ada di kelas. Sehingga ketika dia sudah menarik kesimpulan dari keyakinan yang lebih tinggi, keyakinan terhadap Tuhan, kemudian diturunkan mengarah pada keyakinan kelas, itu saya kira akan memberikan saya lebih berpikir dia akan menjadi tergerak hatinya, karena selain keyakinan kelas ada yang lebih tinggi lagi. Coba ditarik ke lebih atas, kemudian nanti dibawa ke keyakinan kelas. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ini sudah bagus, sudah menerangkan sertifikat institusi juga untuk penanganan kasusnya. Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Semoga memberikan pengalaman dan ilmu yang bisa bermanfaat. Dari saya cukupkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.